Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza di Project Review. Kita ngebahas soal gadget baru lagi. Dan langsung aja di kesempatan kali ini kita akan ngebahas the new MacBook Pro M4 Pro. Akhirnya chipset M4 series itu dipasang juga sama Apple di perangkat MacBook mereka setelah sebelumnya lebih duluan ada di tablet, yaitu iPad Pro dengan M4, tapi bukan yang Pro. Nah, di kesempatan kali ini mungkin saya nggak akan nge-review si MacBook-nya sendirian kayak sebelum-sebelumnya, kayak biasa-biasanya, tapi lebih pingin ngebahas antara MacBook Pro dengan iPad Pro-nya ini yang sama-sama Pro, tapi beda chipset dikit ya, satunya M4 biasa, satunya M4 Pro, mendingan mana nih untuk dibeli? Atau mungkin lebih pasnya untuk orang dengan kebutuhan seperti apa? Soalnya dari yang saya tahu, cukup banyak orang yang masih bingung gitu dengan spek yang kelihatan mirip-mirip, mendingan beli MacBook atau beli iPad. Nah, saya akan coba bahas di video kali ini berdasarkan pengalaman saya setelah menggunakan kedua perangkat ini dalam beberapa waktu terakhir. Oke, sekilas dulu nih buat si MacBook Pro M4 Pro yang baru. Saya sedikit disclaimer, di video ini akan banyak sekali kata Pro ya, karena ada iPad Pro, ada M4 Pro, A18 Pro, ya pokoknya banyak Pro-nya lah. Yang saya pakai sekarang buat review ini adalah the new MacBook Pro M4 Pro ukuran 16 inci. Beda ukurannya sama MacBook Pro M1 Pro 14 inch yang selama ini saya pakai dan sempat saya review juga beberapa waktu yang lalu. Tapi kebetulan ini sama persis ukurannya dengan MacBook Pro M1 Pro versi 16 inch punya tim saya. Secara ukuran, ini ternyata sama persis loh sama yang sebelumnya, walaupun udah beda beberapa generasi. Sampai-sampai bagian casingnya aja, misal kita mau pakein casing MacBooknya, itu ukurannya sama persis dan presisi banget pasti pakai. Nah, untuk highlight dari MacBook yang terbaru ini sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari chipsetnya ya. Di sini dia pakai M4 Pro, terus untuk RAM-nya dia naik ya, base model sekarang udah 24 GB dari yang sebelumnya kan 16 GB aja. Konektivitas Wi-Fi-nya juga sekarang udah Wi-Fi 6E, terus Bluetooth-nya 5.3 dan port di samping itu sekarang sudah menggunakan Thunderbolt 5. Lebih kencang di benchmark? Pastilah, namanya juga chipset baru harus lebih kencang dong, ya jelas. Tapi apakah lebih kencang juga untuk mengerjakan tugas-tugas? Ya mungkin iya juga sih, tapi kalau dari pengalaman saya yang banyak pakai MacBook-nya itu untuk ngedit video resolusinya 4K 8-bit aja ya 30 fps, nggak ada perbedaan yang signifikan baik saya pakai di M4 Pro maupun di M1 Pro ya. Mungkin M4 Pro sedikit lebih cepat, sedikit lebih mulus pas lagi scrubbing, lagi preview timeline segala macam, tapi nggak lebih dari itu. Abis itu kita masuk ke bagian baterai. Ini juga bagus sih karena tahan lama banget. Sehari full charge saya pakai untuk ngetik, untuk browsing, dengerin lagu, ya sedikit nonton video, nonton film dan segala macamnya itu nggak bakal habis. Jadi ya untuk pemakaian dalam mobilitas ya mungkin tidak ketemu colokan ya sebenarnya aman-aman aja. Apalagi dengan ukuran 16 inch seperti ini kan baterainya juga pasti lebih besar. Habis itu untuk soal layar, ini juga sebenarnya mayoritas spek saya tuh mirip-mirip aja sama yang versi sebelumnya. Tapi yang baru di sini dia punya SDR, brightness outdoor yang lebih tinggi hingga 1000 nits. Ini dicantumin sama Apple di website mereka. Dan memang sepengalaman saya misalnya pakai laptop ini untuk pakai di outdoor gitu ya, yang mungkin lagi terang segala macam ya, layarnya kelihatan lebih jelas. Tapi balik lagi, layar MacBook itu kan glossy ya, jadi tetap reflektif ya, walaupun mungkin kelihatan lebih terang, tapi tetap reflektif dan tidak senyaman yang dibayang. Satu lagi, saya juga notice satu perbedaan baru di MacBook Pro yang sekarang, ini adalah di bagian webcam. Ya, jadi webcam di MacBook Pro M4 Pro ini sudah support fitur Desk View secara default. Jadi itu bisa menampilkan gambar ke arah meja seperti yang bisa lihat sekarang. Mungkin memang kita bisa lihat bahwa kualitasnya tidak terlalu yang tajam luar biasa, tapi buat mungkin sebagai orang yang pingin bikin video lagi ngetik dengan pencahayaan yang cukup ya sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi itu dia kurang lebih tentang si MacBook Pro M4 Pro. Ya sekilas aja, saya nggak akan panjang-panjang terlalu detail. Dan sekarang kita baru masuk ke bagian compare yang nggak compare amat. So, kedua produk ini kan sama-sama versi Pro dari Apple. Ya, ada MacBook Pro, ada iPad Pro. Meskipun sama produknya versi Pro, Apple tuh tetap ngasih sedikit perbedaan dari segi chipsetnya ya, chipsetnya tadi. MacBook, ya dia ada M4 biasa, tapi yang di sini saya punya adalah MacBook M4 Pro. Sedangkan di sini ada iPad Pro dengan M4 aja, tanpa Pro.
Keduanya ini sama-sama powerful, sangat-sangat bertenaga, sangat-sangat bisa diandalkan untuk mengerjakan berbagai macam tugas. Tapi saya ngelihat beda peruntukan. MacBook ya laptop konvensional, bentuk ke clamshell, layar sama keyboardnya nyambung. Terus layar MacBook tentu kan nggak touchscreen, nggak ada dukungan pensil alias stylus Apple. Nah di iPad tentu beda cerita, karena kan dasarnya dia sebuah tablet dan keyboard bagi sebagian orang masih menjadi sesuatu yang opsional. Selain itu, layarnya juga udah touchscreen. iPad juga support stylus ya, Apple Pencil, makanya ini cocok banget buat mereka dengan kerjaan kreatif ya, seperti ilustrator atau siapapun yang bisa menggunakan atau memaksimalkan si pensil tadi, misal pakai aplikasi macam Procreate, pakai Canva mungkin atau apapun, ya itu sebenarnya bisa banget maksimalkan lewat sebuah iPad. Lanjut ke soal ukuran, iPad relatif lebih kecil ya. Komparasi di sini saya bilang nggak cocok sih sebenarnya, karena iPad saya adalah iPad Pro 11 inch, MacBooknya adanya 14 sama 16 inch. Tapi sekalipun saya misal punya iPad Pro yang 13 inch, ya tetap dia kan lebih kecil inchnya. Palingan yang bikin iPad berasa sedikit berat kalau saya pakai sehari-hari itu adalah si Magic Keyboard-nya aja sih. Tapi tetap ini cukup ringan loh, bahkan kalau kita bandingkan sama MacBook, apalagi untuk MacBook yang 16 inch begini. Masih dari segi dimensi atau ukuran, dengan si MacBook ini lebih besar dan bentuk yang konvensional, dia punya kelebihan yang tidak dimiliki iPad, yaitu portnya. iPad dengan sebuah tablet begini colokannya cuma satu, yaitu USB-C Thunderbolt 4 aja. Cuma ada satu port di sini. Mau nambahin port ya bisa, tapi tetap kita mesti pasangin dongle. Nah, MacBook udah banyak dari sananya. Di sini aja USB-C Thunderbolt 5 itu udah ada 3. Ada headphone jack, ada MagSafe yang bisa dipakai untuk ngecas, ada full size HDMI, dan nggak kelupaan ada SDXC alias card reader yang menurut saya ini berguna banget. Nah, dengan ukuran yang lebih besar, MacBook menurut saya masih lebih terasa nyaman pas dipakai buat kerja. Misal, buat ngetik atau aktivitas lain yang membutuhkan keyboard. Simple karena tombol-tombolnya jauh lebih lengkap, ukurannya juga lebih besar, dan kita bisa lihatlah perbandingannya antara keyboard dari iPad di Magic Keyboard dan juga keyboard yang ada di MacBook. Beda banget gitu. Akan tetapi, di tempat lain, iPad karena dia lebih portable, nggak cuma nyaman buat dibawa-bawa, tapi juga lebih nyaman kalau misalnya kita pakai di aspek entertainment. Misal, mau nonton, enakan pakai iPad ya, entah dia mau ditaruh di meja, atau mau dipegang, atau mau dibawa sambil rebahan, pakai iPad, jauh lebih nyaman dibandingkan pakai MacBook. Itu tadi perbedaan yang bisa dibilang fisikal dari kedua perangkat ini, dan sekarang kita baru masuk ke bagian yang menurut saya juga sangat krusial, yaitu softwarenya. Ini sebenarnya topik klasik banget ya, tapi disinilah menurut saya benar-benar menjadi pembeda yang paling krusial bagi seseorang untuk memutuskan belinya MacBook atau mau beli iPad. Untuk MacBook, dia kan jelas pakainya adalah macOS. Sekarang udah sampai Sequoia. iPad, ya dia pakainya iPadOS yang bisa dikatakan sebagai iOS versi tablet. Dengan perbedaan software, secara tampilan juga pasti kan udah beda. Yang paling gampang dan paling berasa sebenarnya menurut saya dari MacBook ini adalah fitur Finder atau File Explorer-nya si MacBook yang jauh lebih enak dibandingkan aplikasi filesnya yang ada di iPad. Kayak lebih gampang untuk navigasi, lebih rapi, dan lebih enak buat dilihat. Kemudian dari segi aplikasi yang bisa diinstal, ini juga banyak bedanya. Meskipun ya Apple sudah berusaha untuk mirip-miripin, tapi tetap beda pada akhirnya. Contoh, untuk saya yang aktivitasnya banyak pakai, itu balik lagi, ngedit video. Kayak pertama di aplikasi editing saya sehari-hari, Final Cut Pro. Apple emang udah bikin tuh Final Cut Pro for iPad, tapi buat mereka yang mungkin sudah mencoba versi full yang ada di MacBook, itu beda fiturnya lumayan banget sebenarnya dibandingkan yang ada di iPad. Hal yang sama juga saya temuin di aplikasi kayak CapCut ya. CapCut di iPad itu sama aja kayak CapCut di versi handphone, tapi dengan interface yang lebih gede, karena emang layarnya kan lebih luas. Sedangkan kalau untuk CapCut yang ada di MacBook, ya ini adalah CapCut versi desktop. Fiturnya mungkin masih banyak yang mirip, tapi dari cara nyusun timeline itu jauh lebih enak pakai CapCut yang desktop. Apalagi buat yang mungkin pengen tumpuk-tumpukan gambar segala macam, itu jauh lebih nyaman. Kalau untuk Lightroom, sebenarnya saya cobain mirip-mirip aja ya, keduanya masih sama-sama nyaman, sama-sama enak. Photoshop juga sebenarnya secara interface masih mirip, meskipun ya ada perbedaan dari segi fiturnya. Kemudian, aplikasi lain yang juga saya lihat ada perbedaan, dan ini mungkin akan jadi penting bagi banyak orang, adalah
Microsoft Office, ya baik itu Word, Excel maupun PowerPoint. Kalau buat mereka yang mungkin biasa pakai Pages, pakai Numbers atau Keynote-nya Apple, mungkin nggak akan terlalu relate dan saya juga nggak bisa terlalu bedain ya, soal saya nggak pernah pakai aplikasi tersebut dan lebih sering menggunakan ekosistemnya si Microsoft tadi. Untuk PowerPoint sama Excel saya juga emang jarang pakai, tapi saya tahu bedanya. Misal kayak Excel yang di mobile itu tidak bisa pivot table, tapi yang di MacBook ya sudah pasti bisa. Terus kalau untuk Word, setidaknya tiap hari saya pakai. Secara fitur ya, aplikasi Word di MacBook jelas lebih lengkap. Kita bisa lihat aja di menu sama tombol-tombol itu jauh lebih banyak yang bisa dipakai. Di versi iPad tombolnya jauh lebih sedikit dan jadinya ya aplikasi mobile aja. Itulah kenapa kalau kita lihat beberapa waktu terakhir Huawei dengan tablet-tablet mereka itu sangat mengedepankan aplikasi PC level WPS Office yang mereka bilang secara fitur itu sangat lengkap untuk sebuah aplikasi pengolahan data di tablet. Dan emang saya udah coba, itu lengkap banget sama seperti versi desktop yang biasa kita temuin di sebuah laptop. Sampai sini, kalau menurut saya, MacBook dengan macOS-nya itu masih menjadi pilihan yang pas buat mereka yang membutuhkan perangkat powerful dan bisa menjalankan aplikasi secara maksimal dalam versi desktop dan bukan versi mobile. Di luar soal kerjaan yang tadi udah kita bahas lumayan panjang, sekarang kita masuk ke bagian entertainment. Nah di sini baru iPad menurut saya unggul jauh sekali dari MacBook. Seperti di awal kan saya sempat bilang kalau iPad adalah perangkat yang nyaman sekali untuk multimedia, seperti misalnya buat nonton. Aplikasinya komplit seperti yang bisa kita dapatkan di sebuah iPhone. Nah yang lebih asik lagi sebenarnya itu adalah kalau dipakai buat gaming. Nah di sini tuh iPad terbaik lah dibandingkan sebuah Mac. Emang, kalau kita lihat dalam beberapa rilisan terakhir, Apple tuh mencoba nge-push MacBook mereka biar kelihatan bisa gaming kayak di MacBook Pro M3, M4 ya. Sekarang kayak di-highlight banget bahwa MacBook mereka bisa menjalankan game-game AAA ya. Sebelumnya kan ada Resident Evil Village, ada Resident Evil Remake, terus ada Assassin's Creed Mirage, dan kedepannya kayak bakal lebih banyak lagi. Nah oke lah, game-game tersebut memang bisa dijalankan di MacBook terbaru, tapi di iPad Pro pun itu game bisa jalan ya. Jadi ya kedua bisa. Nah di sisi lain, MacBook itu malahan nggak bisa jalanin mayoritas game-game mobile yang bisa kita akses dan tersedia di sebuah iPad. Emang sih kalau misalnya kita coba ketik gitu Honkai misalnya di App Store-nya si MacBook, bakal nongol tuh ada Honkai Impact, terus ada AFK Journey dan segala macam kalau misalnya kita klik di bagian iPhone dan iPad apps. Tapi ya udah itu aja. Kalau mau main Honkai Star Rail, mau main Zelda Zone Zero atau game lain yang biasa kita mainin di iPad, ya itu belum tersedia untuk Mac gitu. Padahal kan secara power, secara kekuatan chipset pastinya bisa dong. M4 Pro gitu, masa nggak bisa? M4 biasa aja bisa. M4 Pro pastinya juga bisa. Palingan sedikit kabar baik yang saya waktu itu sempat baca juga adalah Wuthering Waves itu katanya bakal ada di versi Mac dalam waktu dekat. Jadi saya nggak sabar untuk nyobain kalau nanti udah ada di Mac itu bakal seperti apa dimainkannya. Harusnya sih dengan power yang ada itu bagus banget gitu untuk main game. Satu lagi untuk bagian baterai. Ya ini sebenarnya dua perangkat ini secara kapasitas pastinya sudah berbeda. Fast chargingnya juga beda. Dari tahan pemakaian sebenarnya saya bisa bilang sama-sama bagus. Dan dia nggak bakal habis dalam seharian pemakaian yang mungkin tidak terlalu intensif. Kalau misalnya dia dipakai intensif kayak misalnya MacBook dipakai untuk ngedit video gitu ya. Atau mungkin iPad-nya dipakai untuk main gaming terus-terusan ya pasti bakal habis, tapi menurut saya tetap masih di taraf yang bisa dikatakan awet. Jadi untuk baterai, keduanya sama-sama bagus dengan pemakaian yang berbeda. Overall, jadi untuk si MacBook Pro ataupun si iPad Pro ya, pilihan yang manapun sebenarnya memang tergantung banget ini perangkat kita pinginnya dijadiin sebagai apa. Kalau tujuannya untuk menjadi sebuah workstation, ya buat kerjaan serius yang butuh support atau dukungan aplikasi full version alias bukan mobile, MacBook Pro, M4 Pro ini adalah salah satu produk yang menurut saya layak banget dicobain. Oke banget buat mereka yang ya butuh laptop dengan kemampuan yang sangat bisa diandalkan, yang powerful sekali, layarnya juga bagus, speakernya kencang, pokoknya udah cakep semua, ini bisa jadi pertimbangan. Sedangkan kalau di sisi lain yang jadi prioritas itu adalah sebuah perangkat yang mungkin lebih compact tapi tetap powerful, bisa gaming lancar dengan settingan yang full, terus dia ada dukungan stylus buat mungkin yang suka gambar segala macem. Ya jelas pilihannya nggak lain nggak bukan beli iPad aja. Nah sedikit buat gaming, saya bisa bilang kalau iPad Pro M4 Pro ini adalah
Perangkat gamingnya oke banget sih, bagus banget buat gaming asli. Kalau pengen main game yang mulus, smooth dan itu enak banget lah di sini, bahkan dibandingkan sama iPhone terbaru jauh lebih enak main di iPad dengan M4 ini. Cuman ya balik lagi, seperti saya bilang, kebutuhan seperti apa itu akan sangat menentukan. Mau beli salah satu, kalau udah tahu buat apa, silakan. Mau beli dua-duanya, kalau punya duitnya juga nggak masalah banget. Karena bisa dibilang ya saling melengkapi dengan perbedaan dari segi fungsi. Sampai sini, case kita aja dulu buat ngomong-ngomong singkat buat si all new MacBook Pro M4 Pro dan juga featuring iPad Pro M4. Makasih banyak teman sahabat habis. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.